masih belum bisa. Ya nggak apa-apa. Ya, selamat malam Pak Kris. Senang bisa berjumpa kembali. Iya, Mohon selamat maaf, malam. ini kalau bisa dihidupkan nih videonya. Ya, Ya, gimana kabar di Jogja? Ini Jogja wah, ya, Mas Rudi ya? iya, Ah, iya Pak. iya. Ya, tenang-tenang aja. Ah, Iya Pak. Mungkin ada beberapa hal ya, saya sedikit tergelitik tadi Pak Kris ngomong berapa banyak persoalan ya. Tadi yang pertama mungkin ini yang tentang Komeng ya. Tadi kan Pak Kris bilang itu programnya apa sih? Kalau saya malah herannya gini Pak. Komeng itu kan komedian tahun 90-an, ya kan? iya. Ada acara apa spontan gitu kan. Ya gitu kan Hmm. sekarang enak lagi gitu. Tapi bagaimana bisa Ya. generasi milenial dan lain kok milih orang yang tahun 90-an yang mestinya harusnya mereka nggak punya memori gitu. Jadi Hmm. mungkin itu itu juga bahkan ibaratnya kenapa bisa orang yang gapnya tuh jauh kok masih dipilih Ya. gitu itu kan juga pertanyaan menarik. Hmm. Tapi sebenarnya apa sih yang membiarkan orang itu memilih apa karena rindu 90-an atau gitu? Itu. Ini Ya. mungkin juga sekedar apa saya kok berpikir agak lucu juga apa ya itu yang Ya. pertama Pak Kris. Nah yang kedua saya jadi berpikir ya eh, mungkin ya di era sekarang ini ya demokrasi sekarang ini mungkin salah satu yang bisa menjadi alternatif itu kalau tadi Pak Kris bilang Hmm. organisasi tanpa bentuk mungkin netizen itu mirip masyarakat tanpa bentuk ya karena kadang-kadang juga nggak ngomong nggak jelas tapi kadang-kadang kalau lagi ibaratnya semangat gitu itu bisa itu Hmm. sepak bola itu kan ya apa namanya sempat apa ya channel TV tertentu gitu kan nggak boleh tuh apa namanya itu Ya. harus Ya. private Ya. tapi wall netizen langsung beng gitu langsung semuanya ya boleh boleh jadi artinya kekuatannya hebat Betul. sekali. Ya. Jadi tapi memang mereka seperti mungkin seperti kalau bahasa peyoratifnya orde baru kayak tanpa bentuk ya jadi kadang-kadang nggak jelas tapi kalau pas Hmm. lagi tak gitu jalan gitu. Ya. bisa Ya. bisa sangat ini saya nggak tahu itu gimana menjelaskannya apakah jadi mungkin era era pasca organik kalau modern kan jelas ya struktur dan lain-lain jangan-jangan memang Hmm. era sekarang tuh era cair gitu jadi kadang-kadang kalau pas lagi ini Ya. saya nggak tahu itu mungkin seperti apa yang semacam itu termasuk juga kalau nggak salah kan kemarin juga itu ya yang apa itu yang di Jawa Barat juga Vina itu kan juga gara-gara netizen wah viral gitu polisi mulai mengusut lagi. Hmm. jadi Ya. jadi Ya. jadi kekuatannya tiba-tiba ada walaupun kalau hari-hari biasanya mungkin cuman ya gosip lah semacam itu. Nah, yang Betul. berikutnya saya jadi teringat kemarin tentang yang oligarki itu. Jadi kan kalau nggak salah salah satunya kan oligarki media Rostapsel kalau nggak salah yang kasih itu. Terus saya jadi mikir itu kan sekarang muncul media-media alternatif. Jadi misalkan kayak Hmm. Multatuli gitu kan, Multatuli dengan pokoknya kayak fundraising. Jadi media ini kami butuh dana untuk supaya berita kami bisa terbit lah, kita butuh gaji gitu. Dengan Hmm. saya pikir Tempo kan juga mulai begitu tuh ya. Jadi slogan mereka adalah dukung apa tuh alternatif apa namanya independensi gitu dengan langganan. Jadi apakah misalkan yang kayak crowdfunding dan lain-lain semacam itu laki-laki itu kan logikanya pakai internet juga jadi pakai memohon pada netizen gitu kira-kira ikutlah terlibatlah semacam itu. Apa apa itu misalkan saya jadi berpikir apakah itu Hmm. mungkin bisa mengaitkan antara yang tadi tanpa bentuk tadi dengan yang ada Ya. bentuknya kan itu media kan ada bentuknya tadi kayak Tempo atau mungkin kayak Multatuli atau bentuk-bentuk yang lain lah media-media lain mungkin jadi ada koneksinya jadi netizen bisa yang di dunia maya bisa juga Hmm. berimplikasi ke Ya. dunia nyata itu mungkin mungkin itu Pak Kris jadi kalau saya jadi mikir apakah misalkan netizen ini mungkin dibentukkan tapi bentuknya bukan di netizen itu sendiri netizen menyumbang kepada bentuk yang sudah ada dengan misalkan crowdfunding atau yang lain mungkin gitu Pak terima kasih. Hmm. Ya. Terima kasih, Mas Rudin ya. Nah, Ya, silakan Pak ya. untuk tanggapi. Ya, ya, terima kasih. Eh, ya, dari Mas Dimas terlebih dulu ya. Ya, saya senang dapat masukan dan info dari Mas Dimas tentang situasi real ya di masyarakat kita.
pertanyaan yang menggelanjuti saya ya, membayangi diri saya ini adalah ini karena apa ya, variabel apa? Jadi tiba-tiba kita melihat eh, idealisme reformasi 99, kemudian dengan berbagai harapannya kita akan membayangkan masuk ke masyarakat madani, ya masyarakat sipil yang kuat dengan daya tawar yang kuat, tentu saja yang saya kaitkan dengan political concern itu tadi ya, penguatan political concern. Jadi pemerintah atau negara itu tidak main-main, dia harus eh, minta tanda kutip nasihat kepada rakyat gitu tentang apa-apa yang akan dibuatnya gitu. Tiba-tiba sekarang itu tidak berlaku ya, seolah-olah suatu kesepakatan abstrak yang dibangun sebagai landasan di dalam proses demokrasi paling konservatif, yaitu persetujuan rakyat itu sekarang tiba-tiba nggak penting gitu, nggak penting. Nah, yang terjadi sebetulnya bergerak ke arah yang lebih agresif, yaitu munculnya yang tadi saya katakan perilaku aktor, perilaku lembaga, ya, atau perilaku aktor yang menggunakan lembaga untuk tujuan-tujuan yang lebih pragmatis dalam konteks perebutan kekuasaan itu. Ini semua terjadi dan saya khawatir juga masyarakat akan belajar dari pengalaman apa yang terjadi pada pemerintah ya, pada aktor-aktor yang ada di dalam pemerintah itu, sehingga terjadilah suatu proses imitasi perilaku, ya. Suatu proses imitasi kelakuan ya, taruhlah begitu. Yang kemudian proses imitasi kelakuan dari apa yang dilakukan aktor ini kemudian menghabituasi di dalam benak masyarakat, sehingga masyarakat pun pada akhirnya yang kita bayangkan itu akan rindu dengan sifat dan karakter cita-cita cita-cita civil societies, masyarakat madani yang bermoralitas itu, Mas Dimas. Contoh begini, eh, masyarakat kalau ditanya, kalau kampanye datang ke TPS, misalnya ada uang 100, 200, gimana? Mau nggak? Mereka menganggap nggak apa-apa gitu. Padahal kalau kita kaitkan dengan moralitas kekuasaan, ini kan sebetulnya etik ya, menyangkut masalah kepantasan, kepatutan. Boleh nggak saya disogok ya, gitu ya, dengan uang 200, 300? Betapa harga diri saya serendah itu. Kalau dikalikan dengan 5 tahun, 5 hari, hari ya harian ya, hari 365 kali 5 tahun itu, harga rupiah saya ini mungkin 100 nggak ada gitu. Sampai sebegitu. Ini masyarakat nggak peduli. Nah, inilah yang kemudian, em, ya betul juga, Mas Dimas pesimis ya. Saya juga sebetulnya pesimis ketika saya melakukan riset kepemiluan gitu tentang sedikit politik uang. Masyarakat nggak menganggap itu sebagai suatu persoalan moral. Bahkan itu ya sudah diambil saja. Jadi take and give dalam arti pragmatis gitu aja. Nggak ada beban. Masyarakat nggak tahu ini ada aturan, ada undang-undang yang melarang itu, nggak tahu dan mungkin mereka nggak peduli. Nah, ini sebetulnya berbahaya ya bagi perkembangan moralitas demokrasi kita. Kalau ini kemudian terimitasi dan menghabituasi, bahkan mungkin melembaga sebagai bentuk perilaku yang dibolehkan, sementara undang-undangnya lemah, yang melempem, itu akan, saya pikir akan menimbulkan ini keruntuhan moralitas berpolitik kita. Tidak hanya di kalangan elit saja, tapi juga di kalangan masyarakat sebagai penjaga moral demokrasi itu. Gitu. Nah, kemudian yang ke Mas Nurudin ini memang menarik, Mas. Komeng dipilih 1,7 ya suara. Eh, apakah mereka ada proses ini ya,
political concern, artinya mengenal Komeng, programnya apa gitu, dan juga kesepakatan-kesepakatan apa yang dibangun. Nampaknya ya itu tadi ya, saya nggak tahu apakah ini pragmatisme. Masyarakat memilih karena faktor popularitas, faktor media sosial, faktor kekuatan yang kita sebut sebagai suatu gerakan untuk membangun suatu narasi pribadi dan populer gitu. Sehingga dia akhirnya menjadi suatu eh, kekuatan ya, kekuatan. Saya ingat waktu nonton YouTube Komeng itu berapa yang suka, seluruh Indonesia loh Mas Mas Nudin, yang ini ternyata ada puluhan ya, puluhan juta yang suka seluruh Indonesia. Belum lagi di Jawa Barat. Kalau memberi jempol suka itu kan berarti ya kalau usia pilih pasti akan memilih Komeng ini. Nah inilah persoalan ya, kedangkalan demokrasi kita itu kemudian dibiarkan. Ya, saya mengatakan yang bertanggung jawab sebetulnya institusi politik, partai politik, siapa lembaga-lembaga demokrasi begitu. Menjawab untuk membangun suatu ini ikatan etik dan ikatan moral ya dengan pemilihnya. Ya, kalau pemilihnya tidak memiliki posisi pijakan yang kuat, yang loyal gitu ya, pada pemilu berikutnya bisa saja mereka akan berganti ke patron politik yang lain, partai politik yang lain atau caleg yang lain ya. Sementara dia yang kemudian dianggap populer, kemudian karena suatu hal dia dicampakkan, dia tidak akan terpilih lagi. Nah ini sebetulnya persoalan persoalan kekuatan ya, kekuatan bagaimana lembaga-lembaga politik itu harus hadir di benak pemilih, dan untuk itu harus gerak cepat ini. Dalam arti ini krisis partai politik, ini krisis institusi-institusi demokrasi. Kalau mereka tidak mampu membangun kekuatan dan pelembagaan politik sampai hingga menimbulkan loyalitas ya, mereka sendiri ke masa depan akan rugi ya karena mereka akan ditinggalkan. Contohnya misalnya ada partai yang kuat, kemudian tiba-tiba partai itu kehilangan dukungan, gitu. Pemilihnya beralih ke partai yang lain. Gitu. Karena nggak ada kekuatan dari partai itu untuk membangun loyalitas. Sementara pemilih yang tadi dikatakan oleh Mas Nurdin itu sudah menjadi warga negara netizen. Ya kita tahu ya karakteristik warga negara netizen itu kan satu dia tidak punya sentimen partai, tidak punya sentimen ideologi. Yang menyatukan mereka ya apa? Yang menyatukan mereka ya kemudian kepuasan-kepuasan permukaan saja, artificial interest saja, sesaat, ya sesaat hanya untuk kali ini. Mungkin pada bulan berikutnya atau pada fase pemilu berikutnya sudah hilang dan sudah lupa gitu. Nah inilah yang terjadi. Yang kedua ingin saya tekankan ini adalah saya curiga jangan-jangan masyarakat kita ini tidak melihat manfaat partai politik, ya tidak lihat dan merasakan ya saya tegaskan tadi tidak merasakan manfaat partai politik ya dan termasuk juga kandidatnya tidak melihat dan merasakan partai politik dan kandidatnya. Dalam arti apa? Dalam arti setelah post election, setelah terpilih misalnya, mereka tidak membangun kekuatan relasional sesuai dengan programnya. Artinya mereka jalan sendiri-sendiri. Inilah yang kemudian partai politik menggampangkan. Oh, pokoknya saya bisa terpilih, ya, bisa mendapat suara yang lebih besar pada pemilu ini, ya cukup. Untuk urusan pemilu berikutnya itu soal lain. Jadi ini berbahaya bagi institusi politik. Institusi politik suatu saat akan mengalami degradasi dan ditinggalkan oleh pemilih. Bukan karena tidak ada pemilih, tapi tidak lagi apa namanya ya dihargai ya di mata pemilih. Itu akan membahayakan dalam konteks demokrasi
kelembagaan kita di masa depan. Gitu. Begitu, eh, Ibu Melisa, saya harap bisa memuaskan Mas Nurudin jawaban-jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Kris. Kami lanjutkan ke penanya berikutnya, Dr. Saka, silakan. Ya, selamat malam Mbak Melisa, Pak Dimas, dan juga Pak Kris. Ya, selamat Saya malam, mohon, Dokter. saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan video. Pertanyaan saya mungkin agak singkat karena waktunya saya lihat sudah mulai agak larut malam. Tadi kuliah Dr. Kris itu bagus sekali dan mengingatkan saya kepada sejarah daripada perpolitikan yang ada di negara kita, yang sempat beberapa saat mempunyai sistem parlementer. Nah, kemudian setelah itu dilihat entah kenapa ya, mungkin belum siap atau bagaimana dalam tanda petik, akhirnya impresidensial seperti sekarang ini. Nah, dari pengalaman saya belajar saja ya, saya bukan ahli politik. Saya sering mengikuti perdebatan yang terjadi, kan itu disiarkan lewat YouTube gitu. Live streaming dan lengkap itu. Perdebatan dari House of Commons dan House of Lords di United Kingdom. Bagus sekali, kalau menurut ukuran saya bagus sekali. Gitu. Wah, itu dalam bahasa Inggris yang bagus, terutama House of Lords ya. Kalimatnya itu sangat sopan ya. Gitu. Kelas tinggi lah gitu kan. Dan kemudian apa yang dia ungkapkan, kita harus berpikir memang itu yang harus diperdebatkan gitu kan. Jadi memang mereka dilatih untuk berdebat secara rasional. Ya walaupun kadang-kadang sedikit ada kelemahannya juga. Nah itu pertama. Nah apakah di kemudian hari kita harus bergerak ke sana? Yaitu dalam bentuk parlementer atau tetap dalam bentuk presidensial ini? Ya. Memang saya lihat juga di negara Eropa ada yang tetap bertahan dengan sistem presiden. Hanya bahasanya saya tidak mengerti. Bahasa Prancis gitu. Di parlemen mereka itu saya tidak mengerti karena waktu di SMA nggak dapat bahasa Prancis gitu. Jerman udah parlementer, perdebatannya kerap saya ikuti, tetapi karena bahasa Jerman yang saya dapatkan itu tidak begitu lengkap di SMA, jadi kadang-kadang mengerti, kadang-kadang nggak mengerti, ya itu dan seterusnya, jadi kurang lengkap. Yang bahasa Inggris itu yang bagus, dan biasanya saya ikuti United Kingdom dan juga Australia. Tapi Australia itu kalau menurut saya lebih bagus ikutin United Kingdom ya. Nah itu apakah kita nanti kalau sudah menjadi sangat dewasa, ya mudah-mudahan ya rakyat menjadi sangat terdidik ya toh dalam bidang politik ya toh dan lain sebagainya, bisa itu mencapai tingkatan seperti itu. Dan di situ saya merasakan atau menilai Dr. Kris, politik itu indahnya luar biasa, sangat indah sekali. Jadi saya tidak khawatir, takut dan sebagainya. Tapi saya menganggap itu sebagai suatu seni ya, suatu kreativitas yang indah sekali, suatu ya bagaimana ya, saya belum dapatkan sih di negeri saya sendiri atau belum sampai di sana. Kita harus mudah-mudahan bisa ya. Tapi indah sekali, indah betul-betul. Saya senang mendengarkannya itu, terutama di House of Lords dan juga kadang-kadang di House of Commons. Ya. Saya belajar banyak, walaupun masalahnya tidak relevan dengan politik kita tentu. Ya, tetapi di situ saya belajar mungkin someday somehow negara kita tidak boleh kalah, ya, harus bisa, ya, lebih pintar dari mereka, ya, lebih bagus dari mereka. Nah, bagaimana untuk mencapai itu, Dr. Kris? Nah, ini saya butuh pencerahan Dr. Kris ini. Nah, saya sendiri tidak tahu caranya. Terima kasih. Ya terima kasih Dr. Saka Abadi ya. Saya juga ini sangat tertarik sekali dengan perdebatan di Parlemen Inggris, terutama pada fase Boris Johnson ya, COVID ya. Bagaimana Boris Johnson mempertahankan argumennya di depan parlemen ketika dia bertahan dengan idenya untuk keluar dari Eropa Raya ya, dari Uni Eropa ya, dari Brexit itu. Kemudian dia juga menghadapi krisis dari
beberapa kalangan sektor kesehatan ada demo dan protes dari apa namanya singkatannya NHS ya. NHS itu singkat Health ya, National Health Council atau apa ya. Sistem. Jadi semacam dewan perawat ya, dewan atau komisi perawat. Di Inggris kemudian dia mendapat tentangan di para anggota kabinet di dalam pemerintahnya sendiri. Sangat bagus perdebatan-perdebatan itu dan bernas ya, karena yang diperdebatkan betul-betul pada esensi bagaimana menjalankan politik senyatanya. Politik dalam arti argumen yang kemudian berujung pada pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Boris Johnson maupun juga nanti pemerintahan berikutnya. Saya juga menyaksikan perdebatan antara Rishi Sunak dengan Liz ya, siapa itu namanya Liz Elizabeth ya, panggilannya Liz itu ya, bersaing yang kemudian yang menang adalah Rishi Sunak. Sangat indah sekali karena yang diperdebatkan sebetulnya adalah esensial yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai kecakapan di dalam diri kandidat dan komitmen mereka untuk memperjuangkan apa yang sudah diyakininya sebagai suatu values ya, political values itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita nggak bisa menikmati di Indonesia. Tidak ada perdebatan yang sifatnya grand ideas ya, ide-ide besar apa yang ditawarkan para politisi, anggota DPR dan bahkan mungkin pemerintah untuk membangun, saya kembali pada political concern, persetujuan, kesepakatan gitu ya, yang pada intinya adalah koneksitas antara apa yang dirasakan elit dengan apa yang dirasakan masyarakat itu ketemu. Maka terjadilah suatu kontrak sosial, dukungan pada elit itu. Semata karena elit itu punya komitmen untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang mereka buat, kebijakan yang mereka buat. Jadi ada semacam tradisi ya, kepercayaan ya. Kepercayaan sudah melembaga dalam bentuk apa? Program yang terrealisasi. Nah, barangkali kita belum sampai ke sana ya, Dr. Saka ya. Dalam arti begini, kita nggak punya tradisi bagaimana caleg-caleg itu berdebat. Kita nggak punya tradisi bagaimana caleg-caleg itu menggagas program-programnya untuk meyakinkan publik. Ya. Sementara pada level publik sendiri, pada level masyarakat sendiri, pada level pemilih sendiri, tidak pernah punya pelajaran untuk bagaimana dia bisa menghargai program-program itu. Nah, saya nggak tahu yang salah yang di mana ini letaknya. Tapi ini harus ada suatu langkah untuk melakukan tindakan koreksi, gitu, tindakan koreksional. Saya nggak tahu apakah dalam bentuk undang-undang pencalonan anggota legislatif, misalnya begini, setiap pencalonan anggota legislatif wajib menyantumkan program-programnya dan membicarakan program-programnya itu, memperdebatkan program-programnya di kalangan yang terbatas atau kalangan publik. Namun setelah saya baca Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 2017, kampanye, ada aturan tentang kampanye itu, di situ sudah jelas-jelas menunjukkan kampanye adalah pemaparan visi misi dan program kandidat. Nah, ada norma yang mengharuskan kandidat itu berkampanye, menjelaskan program-program mereka, tapi tidak dipedomani secara konsisten. Istilah kampanye ini kemudian akhirnya menjadi suatu judul saja, judul saja, tidak ada realisasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Dr. Saka, misalnya kalau kita lihat di kota-kota kita ya, di jalan raya itu waktu kampanye kemarin itu, yang semarak adalah gambar-gambar baliho, poster-poster kandidat, yang isinya adalah lambang partai, nomor urut kandidat itu, ya,
kemudian wajah kandidat yang ganteng, yang cakep, tidak ada program. Ya, dari sini sudah kelihatan pemilih itu mau dididik apa. Ya, seolah-olah pemilihnya disodori figur wajah, gitu, tanpa mengenal programnya. Nah, inilah yang harus ada koreksi sebetulnya, bahwa harus ada kekuatan yang mengontrol supaya kampanye itu sebetulnya adalah pemaparan visi misi kandidat. Mungkin mereka bisa di daerah-daerah konsisten. Harus ada penyelenggara pemilu yang menegur ini, diberi jadwal kalau perlu. Jadwalnya adalah debat publik di kalangan pemilih yang melibatkan kandidat dengan pemilih gitu. Jadi harus ada paksaan ini. Jadwal kampanye yang memaksa kandidat untuk memaparkan program-programnya. Kalau tidak, dia bisa kena sanksi misalnya. Nah, itu maka demokrasi kampanye kita kan akhirnya menjadi demokrasi kampanye paksa, tidak mengalir secara sebagaimana di negara-negara demokrasi yang sudah mapan ya, di US, di UK, atau di mana negara-negara di Eropa, di Australia, dan ya mereka jual, kalau saya pahami ya, mereka menjual nilai dan kemudian ada kepercayaan publik terhadap nilai yang mereka jual. Dan inilah yang kemudian membangun itu tadi secara abstrak ya, kontrak sosial gitu. Ini saya lagi mengamati beberapa calon senator di Partai Republik dan Demokrat ini di Amerika, kan ada kampanye juga ya menjelang pemilu November nanti. Kandidat itu nggak segan-segan untuk pro dan kontra dengan aborsi, ya. Jadi mereka menawarkan nilai, walaupun mereka berani menentang aborsi, tapi ya mereka pasti akan terpilih karena pihak yang menentang akan mendukung mereka, sepaham dengan nilai-nilai yang dianut di sebagian kalangan konservatif di Amerika yang menentang aborsi. Nah, sementara ada kandidat yang lain yang pro dengan aborsi, aborsi atau pro aborsi tapi dilakukan secara ketat. Mereka berani karena ada pemilih yang meyakini juga nilai-nilai itu sebagai bagian dari nilai yang harus diperjuangkan, sebagai bagian dari nilai individu. Nah, ini di kita kan enggak ada perdebatan soal values ya. Kita hanya sembako, bansos. Kalau di daerah-daerah seperti di Jawa Timur ini, pertunjukan kesenian yang disponsori oleh kandidat ya gitu. Kemudian jalan-jalan sehat kandidat, ya nggak ada perdebatan sama sekali. Ya, kemudian serangan fajar gitu pagi hari. Nah, dapat sembako, dapat sarung, dapat amplop, apalah ini seperti itu. Ya, seperti itu nggak ada nilai. Pada akhirnya kemudian saya memahami demokrasi kita ya masih jauh ya dari demokrasi yang memperdebatkan nilai. Kita masih demokrasi yang sebatas pada baju, apa yang dikenakan kandidat, ini bajunya hijau, bajunya merah, ya. Tapi tidak sampai pada isi dari otak si kandidat itu, ya. Nah, inilah saya pikir ya nggak tahu ya sampai kapan ini proses literasi politik demokrasi yang bernilai ini ya, sampai kapan ini. Ya mudah-mudahan kita bisa adalah pihak yang melopori untuk menggaungkan nilai-nilai demokrasi yang bernas gitu ya di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa meneladani itu dan bisa menjadi panutan begitu. Pembahasan tadi kan juga belum masuk
faktor global itu berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara Indonesia. Dan itu yang sebenarnya menjadi sebuah dinamika yang membawa muncul kandidat individualisme ya akibat dari pragmatisme itu. Jadi semua sifatnya adalah transaksional. Maka saya sepakat dengan hipotesnya Pak Kris bahwa demokrasi kita ini cenderung transaksional. Yang barangkali yang disampaikan Pak Dimas tadi mungkin ini sampai panjang. Saya kira iya, akan lama ini. Karena kenapa? Kita tidak bisa serta-merta memperbandingkan kondisi Indonesia dengan kondisi misalnya di luar ya. Karena memang kultur politiknya itu berbeda. Yang tadi Pak Kris kan menyampaikan dari era-era tadi ya. Sebenarnya kalau itu misalnya dibuat sebuah peta, pemetaan, dilakukan semacam SWOT analisis, mungkin ada semacam peta gitu ya, yang bisa menggambarkan itu. Sehingga kita bisa menarik benang merahnya dan kira-kira kebijakan apa yang cocok bagi Indonesia dengan kultur kita yang negaranya itu Nusantara, luasnya demikian, PAD-nya sangat bersenjang gitu ya Pak Kris ya. Sehingga kami ini sebenarnya merindukan itu. Hal-hal yang sifatnya menjadi terapi yang bahasa Jawanya itu cospleng gitu ya. Bagaimana menghadapi situasi politik ini, yang ini tidak boleh kita nafikan. Ini adalah suatu proses panjang dari perjalanan bangsa kita ini. Sehingga misalnya kalau dibilang katakanlah terakhir ini saya amati PDI itu bisa mengambil langkah sistem komandate ya. Itu jadi dia tidak menganggap bahwa suara individu maksimal itu menjadi pemenang. Itu tidak, tapi dia harus merata pada dapilnya. Sehingga suara menang akibat dari transaksional pribadi, jual nama, itu bisa kalah diatur oleh DPC-nya karena di dalam satu dapil itu tidak bisa merata. Itu ya lumayan juga itu bisa mengatur itu. Kemudian yang keempat Pak Kris ya, menurut pemahaman saya itu kultur politik itu selalu beriring dengan dinamika politik. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan Indonesia itu punya kultur politik yang maju. Tapi dinamika masyarakat kita memang keadaannya kan masih seperti ini ya Pak Kris ya. Pendapatan daerahnya sangat berbeda, otonomi daerahnya juga berbeda-beda. Jadi keadaan ini yang mungkin memang membuat kita harus sabar. Tetapi memang mungkin partisipasi kita diperlukan ya Pak Kris untuk bekerja lebih keras lagi untuk memikirkan bangsa ini membangun sebuah sistem yang kira-kira bisa adil gitu. Ini menurut pemahaman saya Pak Kris, mohon barangkali dikoreksi. Saya bukan orang politik, Pak Kris, hanya orang ya praktisi sajalah gitu kira-kira. Terima kasih Pak Kris, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Wahyudi. Ya, baik, silakan Pak Kris. Ya, betul ya, dari Pak Wahyudi tadi ada semacam kesenjangan kultur ya, kultur politik dengan dinamika global. Saya sepakat bahwa ada bagian-bagian dari kultur politik kita, boleh dikatakan ini mengalami apa yang disebut sebagai transformasi menuju ke kultur politik yang lebih global ya. Dan ini tentu bisa kita lihat ya, kita lihat dan kita deteksi dari misalnya variabel atau indikator yang ada itu adalah sikap kecuekan politik ya. Apa nah kecuekan politik itu apa ya? Tidak mau tahu ya, tidak peduli gitu, tidak peduli. Orang memang datang ke TPS begitu,
tapi tidak peduli siapa yang terpilih dan tidak terpilih, gitu. Karena apa? Karena itu tadi aspek aspek values ya, orang datang ke TPS itu apa? Itu belum berkembang sebagaimana apa yang disebut Pak Sakal tadi, Dr. Sakal, sebagai suatu values tadi. Misalnya asal datang ke TPS, asal coblos, kemudian selesai pulang. Bagaimana pertanggungjawaban etis dan moralnya ketika orang itu kalau kemudian merenungkan ya, saya memilih apa ya? Saya memilih partai apa? Oh, saya lupa. Memilih partai apa? Memilih kandidat apa? Lupa. Berarti kan ada suatu persoalan di sini mengenai values. Orang tidak serius datang ke TPS semata karena ya tadi ya, mengenal Komeng, memilih Komeng, mengenal artis, memilih artis, ya. Karena faktor bansos, memilih si pemberi bansos atau yang di belakang bansos atau politik uang gitu. Tapi tidak mengalami apa yang disebut sebagai suatu dialog dialog ideas, ya, dialog ideas itu. Nah, ketika itu terjadi, maka yang muncul kemudian adalah kecuekan politik. Ya, kecuekan politik. Dan saya nggak mau mengklaim ya apakah ini juga terjadi pada generasi Z ya, generasi milenial gitu ya, hidup di dalam suatu dunia media sosial. Tapi kalau kita rasakan, jangan-jangan itu tengah terjadi apa yang disebut sebagai political ignorance ya, pengabaian politik, pengabaian terhadap ide-ide dan ideas-ideas yang mulia di dalam berpolitik itu. Nah, tentu kita nggak bisa menyalahkan pemilih. Kita juga harus melihat pada variabel lain, variabel partai, variabel caleg. Partai dan caleg tidak punya tradisi untuk melembagakan ide-idenya itu. Betul, partai mesti menjadi makin pragmatis. Yang penting bagi partai kan kursinya tetap atau nambah. Ya, kursinya tetap atau nambah. Syukur-syukur nambah. Nah, nambahnya ini kan dengan apa? Dengan caleg yang dicalonkan, disodorkan ke pemilih, caleg yang sangat populer, selebritis, pesohor, influencer. Pokoknya yang mendulang suara. Nggak penting dia tahu partai, tahu sejarahnya partai, tahu ideologinya partai. Nggak penting. Yang penting pesohor ini saya sodorkan di daerah pemilihan ini dan terpilih. Itu akan nambah kursi partai. Nah, inilah yang lebih celaka lagi. Karena apa? Karena partai kemudian akhirnya berpikir ya itu tadi ya, kalkulasi menang, pragmatik, tidak berusaha untuk memasuki pada fase perdebatan ideal, ya ideal, ya tadi. Nah, semua partai begitu, ya Pak Wahyudi, semua partai begitu, ya. Ini kan kemudian menimbulkan persoalan ke depan yang dikatakan Mas Dimas tadi. Sampai berapa lama ya kita akan mengalami suatu fase di mana partai itu tidak betul-betul partai. Saya mengatakan tuduh partai, ya, partai partai bayangan ya, partai jadi-jadian, tuduh partai. Ada organisasi partai, tapi organisasi tidak dibayangkan seperti organisasi partai yang hidup di dalam benak pemilih. Ya, itulah sebabnya nggak ada party ID, identitas kepartian itu nggak ada. Nah, kemudian kalau kita beranjak pada kultur, apakah ini kemudian berkembang sebagai suatu fenomena kultur politik? Iya, saya katakan kok ini kultur politik. Kultur politik kita kemudian akan itu tadi menghasilkan pemilih-pemilih yang abai, pemilih-pemilih yang cuek ya, uh, ignore terhadap peristiwa-peristiwa politik, ya, terhadap partai, terhadap kandidat. Betul mereka datang ke TPS memilih kandidat atau partai, tapi sejauh mana kedalaman mereka mengenal ideas itu. Inilah yang tadi ya Dr. Saka tadi menceritakan tentang bagaimana
parlemen Inggris berdebat tentang nilai-nilai gitu. Kita belum sampai taraf itu, Pak Wahyudi. Kita belum sampai taraf perdebatan nilai dan kemudian pemilih datang ke TPS itu karena nilai. Nilai program ini baik dan ini akan memperbaiki taraf hidup ekonomi saya, akan memperbaiki upah kerja saya, akan memperbaiki layanan kesehatan bagi diri saya sendiri. Karena ada yang memperjuangkan partai konservatif misalnya, partai liberal atau partai buruh atau kandidat ini percaya. Gitu. Jadi kembali lagi pada persoalan political concern. Ya ada kepercayaan, ada persetujuan antara ide-ide itu yang memperantarainya. Itu antara kandidat ya dengan pemilih. Di tengah-tengahnya ini ada ideal, ada values. Ya, maka titik temunya di situ. Ya, ada political concern, ada relasi persetujuan, ada relasi pengakuan gitu. Ya, kita masih belum ke situ. Survei yang dilakukan oleh beberapa teman, baik dari Jakarta maupun di Surabaya dan di kampus-kampus itu menunjukkan bahwa Gen Z memilih ya nggak serius gitu. Memilih ya pokoknya memilih lah begitu. Tapi sejauh mana kedalaman memilih dimaknai sebagai bagian dari pergulatan ide ya di kalangan ya, Gen Z ya, gitu nggak ada gitu, nggak ada. Nah ini luar biasa ini Gen Z ini. Saya sedang mengerjakan riset di Jawa Timur tentang perilaku memilih Gen Z ini. Tergambar sementara ini belum sampai kesimpulan. Mereka nggak punya bayangan untuk apa pemilu, gitu. Intinya begitu. Ya, nah, ini luar biasa ini Gen Z ini. Begitu, Ibu Melisa. Baik, Komen terima kasih. saya. Ya. Kalau sudah selesai penelitiannya bisa dibagikan di Circles ya, Pak Kris. Siap. Ya. Baik. Ya. Terakhir, Pak Kris, ada Bung Nurudin yang kembali ingin bertanya. Ya. Mungkin jadi penanya terakhir ya, Pak Kris. Kami persilakan. Iya, Mbak Melisa bisa terdengar? Ya, terdengar. Ya. Iya. Mas Terima Nurdin, kasih. siap. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Kris. Saya jadi berpikir Pak Kris soal tadi kayak debat di Inggris tadi ya. Iya. Sebenarnya kan kalau debat capres itu kan menyedot atensi publik yang besar sekali, kayak nonton bola juga sebenarnya, ya kan. Tapi mungkin saya bisa berpikir bisa nggak sih itu misalkan tidak hanya itu kan kemudian selesai gitu. Bisa nggak misalkan diperlebar, entah misalkan tidak hanya presiden, tapi kemudian DPR juga dibegitukan, maksudnya itu wakil-wakil legislatif dibegitukan, atau mungkin nanti ditingkatkan lagi ketika pasca pemilu pun harusnya kebijakan itu dibegitukan, tapi paling nggak mungkin awal-awal itu semuanya lah bisa di live kan begitu, jadi kan enak juga, jadi semua orang kulturnya ditumbuhkan sedikit demi sedikit gitu loh Pak, jadi mungkin kok banyak sekali, tapi kan ya nggak apa-apa, mungkin nanti lama-lama jadi kayak nobar gitu. Iya. Dan disaksikan seluruh Indonesia kan, nah itu kan juga harus mikir kan. Iya. Ya, kalau berpikir soalnya kalau yang capres itu sangat banyak yang nonton, entah sampai kemudian hari berikutnya isinya media sosial udah entah lah, pokoknya aku B, C, D, A itu kan itu sangat berarti engage-nya tinggi sekali sebenarnya. Kalau terus itu gimana, itu yang pertama. Nah, yang kedua saya ingin tanya Pak Kus, itu kan yang tadi Pak Kus bilang yang spanduk-spanduk ya, alat peraga kampanye itu banyak kan yang bilang, bahkan tuh masuk di Kompas kalau itu yang kartun Kompas itu kan katanya sampah visual. Saya juga heran kalau itu sampah kok masih pada dipajang tuh ya, untuk apa jadi gitu, apakah berlomba paling nyampah itu gimana sih? Itu kan masyarakat sebenarnya apa juga, itu apa sih, cuman tapi kok masih pada berlomba, jadi sebenarnya apakah itu untuk gaya-gayaan aja, misalnya oh ini daerahku, saya bisa memerahkan itu, saya bisa membirukan itu saya bisa mengkuningkan, apa sih sebenarnya itu yang kalau tadi kan mestinya kalau program kan jelas harusnya logikanya untuk menyasar pemilih, ini kan enggak, jadi itu apa dari sampah itu. Iya. Mungkin gitu aja Pak, terima kasih. Ya. Betul. Ini semacam ini membawa ini ya, membawa kita berpikir liar ya.
kita mengimajinasikan secara liar perkembangan politik Indonesia pemilu ini kan, yang kelihatan ini kita sebetulnya punya demokrasi nggak sih? Kalau formal ada hari kita datang ke TPS 14 Februari, ada partai politik, ada kandidat ya, ada partai gitu. Tapi sebetulnya kita punya demokrasi nggak? Atau dalam konteks ini ya, dalam konteks kultur di Madura ini, di Madura ini, orang berpartai itu seperti pakai baju. Hari ini pakai baju hitam, besok pakai baju hijau, besok pakai baju kuning dan sebagainya itu. Kemudian pulang, baju dilepas, kemudian di apa ya, dicantolkan ya, apa dicantolkan itu, di tembok kan ada paku, di balik pintu kan ada paku, ditaruh di situ. Nah, besoknya ngambil baju yang lain ya, gitu. Eh, artinya begini, kita melihat ya, ini pengamatan saya di Madura, orang datang ke tempat pemungutan suara, baik di pemilu legislatif, baik di pilkada itu nggak peduli kok dengan program itu, dan nggak ada program di Madura. Di Madura itu nggak ada program. Yang ada ini adalah apa yang didikte oleh tokoh-tokoh. Ya tadi Mas Dimas tadi ya, Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat gitu. Ya itu. Ya bahkan di Madura itu pernah terjadi perselisihan hasil suara, ada hitung suara ya, PSU, penghitungan suara ulang, pemilih nggak datang. Gitu. Dan hari berikutnya dilakukan yang tahap kedua, bukan saja pemilih yang nggak datang, tapi penyelenggaranya nggak datang. Gitu. Karena semuanya sudah selesai pada coblosan yang pertama, gitu. Karena semua sudah dapat bagian, ya, dapat bagian. Ngapain diulang lagi? Sudah petarung itu sudah dapat duit semua. Pemilihnya juga sudah dapat duit semua. Nah, kalau diadakan hitung lagi, bisa ini, bisa bertengkar ya, bisa carok ini antara tokoh-tokoh ini. Nah, itu kesepakatan. Ternyata mereka nggak datang, ya pemilih nggak datang itu sudah hasil dari kesepakatan para tokoh-tokoh dari bukan toga, Thomas ini. Thomas. Kalau di Madura itu nama tokoh itu dalam bahasa Madura itu eh, eh, bisa Klebon ya, Klebon itu tokoh yang dihormati karena dia kepala desa, atau eh, Blatter ya, Blatter itu tokoh kriminal yang kemudian sudah bertobat, dia menjadi Thomas. Bukan Thomas ya, salah satu murid ya, tapi Thomas itu tokoh masyarakat. Gitu. Dia sudah ngatur gitu. Dia sudah dapat ya, hitung-hitungan gitu. Ngapain diulang? Kalau diulang akan memporak-porandakan kesepakatan yang dibangun oleh transaksi-transaksi itu. Nah, itulah sebabnya dalam konteks yang lebih luas daripada Madura, maka kita sebetulnya punya tradisi pemilu dan demokrasi. Jangan-jangan itu tadi ya, kita habis pemilu kemudian baju kita gantung kembali di balik itu, di balik tembok ya, selesai. Kemudian ada pemilu lagi, kita pakai baju yang lain. Artinya begitu mudah orang gonta-ganti partai, kemudian memiliki sikap yang tidak jelas di dalam penyampaian gagasan-gagasan politiknya, tidak memiliki basis ide politik yang diperjuangkan seperti apa gitu. Nah, makanya ya betul Mas Dimas ya, mungkin kita butuh berapa tahun lagi untuk menghadirkan pemilih yang betul konsisten, yang rasional gitu, seperti di luar negeri, di barat gitu. Ya mungkin berkali-kali pemilu ya. Ya saya nggak tahu, itu saja komen saya. Terima kasih Bu Melisa. Ya, terima kasih Pak Kris, dan akhirnya kita tiba di penghujung acara. Terima kasih Pak Kris telah menemani kami